Ia sendiri orang kaya, orang tuanya dari Giskala. Ia sangat elit, sekolahnya aja di Tarsus. Filsuf dari Yunani mengatakan orang di Tarsus yang sekolah itu orang-orang bukan biasa. Tapi ketika mengenal Kristus, ia tidak merasa hebat dengan apa yang dia peroleh dari orang tuanya. Tapi justru karena Injil Kristus ia rela menderita. Ia karam beberapa kali. Bahkan ia meninggalkan apa yang dulunya baginya sebuah kebanggaan. Tapi sekarang ia menjadi penjual tenda demi Injil Kristus. Artinya apa? Kecintaan kita kepada Kristus tidak pernah berbarengan dengan kecintaan kita kepada dunia. Kecintaan kita kepada Kristus itu tidak pernah bersamaan dengan ketakutan kehilangan nyawa oleh karena namanya. Jadi kalau ada para pelayan yang play safe, takut kehilangan nyawanya demi pemberitaan Injil, engkau tidak sedang menginjili. Tapi kalau kita memberitakan Injil dengan membunuh, kita memberitakan Injil dengan menyakiti, tapi kalau kamu disakiti balik itu hal biasa. Tapi kalau kita melakukan kebenaran, memberitakan kebenaran yang sungguh-sungguh bahwa tidak ada jalan yang benar selain daripada Kristus, tapi orang menyakiti kita oleh karena itu, Tuhan Yesus sendiri berkata, berbahagialah kamu. Rasul Paulus adalah tokoh yang harus diteladani. Baik orang besar, baik orang kecil, baik orang kaya, baik orang miskin, baik hamba, baik tuan, baik laki-laki maupun perempuan. Pertobatan Paulus adalah pertobatan paling sejati di sepanjang sejarah Injil, yang kemudian itulah yang mengubahkan dia dan membuat kita menikmati dan mengenal siapa Kristus dengan menuliskan banyak surat kepada seluruh jemaat. Ujilah segala sesuatu yang kamu lakukan, wahai pelayan-pelayan musik, pelayan-pelayan di worship leader yang ada di tempat ini, yang menari di sana, yang berkhotbah di sini, yang mendengarkan di sana. Ujilah pekerjaanmu. Kita melakukan itu karena apa? Karena kita mau cari pujian manusia atau tidak? Atau kita semata-mata karena terpanggil karena Allah? Karena betapa hebatnya penderitaan yang kita alami, dan di dalam penderitaan itu kita menemukan kasih karunia Allah. Kalau Elia Myron tidak setia pada panggilannya yang mula-mula, saya akan dibuang oleh Tuhan. Kalau saya tidak setia pada kasih saya yang mula-mula, tidak sulit bagi Tuhan untuk memakai yang lain dan membuang saya. Kalau saya menjadi sombong, saya merasa lebih baik dari siapapun, Tuhan akan membuang saya, karena tidak ada orang yang merasa lebih baik dari saudaranya ketika ia melayani Tuhan. Kita akan belajar dari Rasul Paulus mengenai pertobatan yang sejati. Hari ini kita akan berhadapan dengan seorang rasul yang adalah Farisi dari Farisi, yang adalah orang yang paling terdidik dalam hukum Taurat, yang paling pintar dalam keagamaannya, yang paling hebat dalam praktiknya, tapi ia buta rohaninya. Ia berpikir dengan menganiaya jemaat orang Kristen, dengan menganiaya Kristus, dengan menganiaya jemaatnya. Ia sedang berbuat bakti bagi Allah. Dan semangat yang seperti Rasul Saulus ini, itu sedang bangkit hari-hari ini untuk menganiaya orang kudus milik Allah. Tapi Tuhan datang untuk menghardik Saulus dan mengubahkannya menjadi Paulus. Di dalam pertemuan itu, Rasul Saulus yang begitu sombong, dia yang begitu congkak, dia yang begitu angkuh dalam semangat keagamaannya, kesombongannya dijatuhkan oleh Tuhan. Tadinya hatinya begitu buta melihat Tuhan, ia tidak melihat kebenaran Tuhan. Ia berpikir bahwa dengan perbuatannya taat kepada keagamaannya itu, ia sudah begitu hebat di hadapan Allah. Bukankah ini mencerminkan beberapa dari kita? Kita berpikir kita suci, kita berpikir kita benar, padahal sebenarnya kita buta, tidak mengerti kehendak Allah. Ketika Tuhan meremukkan Rasul Paulus, itu adalah kasih karunia.
Ketika Tuhan meremukkan Rasul Paulus dengan membutakan matanya, pada saat yang sama Tuhan sedang menunjukkan kepada Rasul Paulus bahwa engkau bukan siapa-siapa tanpa aku. Dan sikap yang seperti itulah yang kemudian melahirkan pertobatan sejati, bahkan menjadi penginjil yang terkemuka di sepanjang sejarah. Pelayan-pelayan Tuhan, jangan engkau merasa hebat dan merasa lebih baik dari siapapun. Bagaimanapun kita adalah hanya orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, sehingga kita bisa melayani. Gak ada orang bisa memuliakan Allah tanpa Allah mampukan. Tidak ada orang bisa memuji Allah kalau bukan Allah yang memampukan. Karena yang memampukan kita, yang bersaksi bahwa Kristus adalah Tuhan, hanya oleh karena Roh Kudus yang diam di dalam kita semua. Jadi kalau hari-hari ini saya, Bapak, Ibu, dan semua anak-anak muda, kalau Tuhan saat ini mengizinkan Anda diremukkan oleh karena dosa-dosa kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami kesakitan karena kesalahan kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak seharusnya kita alami, percayalah itu adalah bagian dari kasih karunia-Nya, agar kita dihantarkan kepada pengertian dan kebijaksanaan ilahi bahwa kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Karena tidak ada pertobatan yang sejati tanpa penderitaan. Tidak ada pertobatan sejati tanpa mengerti siapa Allah. Dan tidak ada pertobatan sejati kalau kita sendiri tidak bertemu kepada kasih karunia Allah. Ketika dia mengerti bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa Kristus, maka ia merendahkan dirinya, memberikan hatinya untuk bertobat. Tetapi ingat, pertobatan itu tidak hanya berubah tingkah laku, tapi pertobatan itu adalah mengarahkan hidup kepada Injilnya Kristus. Maka ketika Rasul Paulus, ketika dia sudah bertobat, apakah kembali ke dunianya yang lalu? Apakah kembali menjadi seorang penjahat? Apakah kembali dalam kefarisiannya? Apakah kembali kepada kebanggaannya sebagai orang yang terlahir dari suku Benyamin? Apakah ia kembali kepada kebanggaannya bahwa ia pernah belajar dari Tarsus? Tidak. Justru ketika Tuhan meremukkan dia, Tuhan menjatuhkan dia, dan dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan di dalam perkenanan itu dia menerima hikmat dan anugerah ilahi. Dan ketika Tuhan mengizinkan ia menginjili, dan ketika ia berdiri di hadapan para jemaat, dia mengatakan, akulah yang paling berdosa. Sehingga orang-orang yang tahu siapa Paulus, orang-orang yang tahu siapa dia, tidak mengagungkan dia sebagai pribadi, tapi mengagungkan Allah yang telah memberikan kasih karunia. Bahkan di dalam penderitaan pun Tuhan bisa memakai siapapun. Dan pertobatan yang sejati itu akan melahirkan sikap hati yang terpenting, yaitu kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan mengerti bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan izinkan dalam maksudnya yang kudus untuk mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapannya. Tapi kalau kita sudah menjadi Paulus, ia akan berkata, akulah yang paling berdosa. Dan di dalam pengakuan itu, orang-orang yang mendengarkan akan melihat betapa Rasul Paulus dipakai begitu hebat. Tapi ia sendiri merendahkan dirinya. Ia sadar bahwa dia orang berdosa, sehingga manusia tidak akan mengidolakan Paulus, tapi ia akan mengidolakan Kristus yang telah sudi memberikan ia kasih karunia dengan meremukkan Rasul Paulus. Lihatlah para martir Kristus, lihatlah para rasul, betapa mereka rela menderita demi keagungan Kristus dan pemberitaan Injilnya yang mulia. Karena bagaimanapun mereka sadar, mereka melihat betapa ajaibnya yang terjadi itu. Dan mereka tahu, apapun yang engkau tuhankan, siapapun yang engkau percayai, pada akhirnya semua yang bernafas, yang terlahir dari perempuan, akan berhadapan dengan Yesus Kristus dari Nazaret. Tapi sebaliknya, kalau kamu kehilangan uangmu, kamu kehilangan hartamu, kamu tidak kehilangan apapun. Tapi kalau kamu kehilangan Kristus, kamu kehilangan segala sesuatu.
maka ubahlah mindset kekristenanmu. Kalau Tuhan meremukkan kita, kalau Tuhan mengizinkan kita tersakiti, itu adalah cara Tuhan untuk menguji kita menjadi emas. Sama seperti Rasul Paulus yang bukan emas, tapi pada akhirnya menjadi emas.